Selamat pagi, siang, sore, malam kepada Bapak dan Ibu semuanya. Semoga Bapak dan Ibu dalam kondisi sehat dan bahagia. Saya ucapkan selamat datang pada kegiatan training kali ini. Semoga training ini dapat bermanfaat untuk Bapak dan Ibu semua. Sebelum kita mengawali sesi training, maka izinkan saya memperkenalkan rekan-rekan training saya yang akan memandu Bapak dan Ibu pada kali ini. Halo, perkenalkan nama saya Nela Putri Adiningsih sebagai trainer 1. Di sini saya akan juga ditemani oleh rekan-rekan saya. Saya Azalia Zarema Bederi sebagai trainer 2. Saya Maika Ita Puspita sebagai trainer 3. Perkenalkan, saya Rahmanida Pramesti Kusnari sebagai trainer 4. Saya Nuraini Indrawati sebagai trainer 5. Setelah berkenalan dengan para trainer, saya akan menyampaikan beberapa aturan yang harus Bapak dan Ibu semua taati selama mengikuti training ini. Mohon disimak dengan baik. 1. Silahkan menyiapkan perangkat elektronik yang memadai, diutamakan laptop atau PC. 2. Pastikan jaringan internet dalam keadaan stabil. 3. Mengambil posisi duduk yang senyaman mungkin. 4. Menyiapkan air minum. 5. Menonton video training dari awal sampai akhir. Dimohon untuk tidak mempercepat video. 6. Membaca dan memahami materi training. Judul untuk training kali ini adalah Improve Your Communication Skill Based on Service Excellence. Berikut adalah mind map mengenai materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, pengertian service excellence. Yang kedua, pengertian customer service. Yang ketiga, aspek reliability. Yang keempat, pengertian komunikasi efektif. Yang kelima, cara membangun komunikasi yang reliable dengan customer. Kita pasti sudah tidak asing dengan perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Pada perusahaan penerbangan, pasti di dalamnya terbagi dari beberapa pekerjaan. Salah satunya ada customer service. Terdapat beberapa fenomena terkait customer service penerbangan yang terjadi di maskapai X penerbangan tujuan Surabaya. Penumpang protes dikarenakan terjadi percepatan penerbangan. Kemudian, penumpang mengeluhkan hal tersebut kepada customer service, tetapi tidak mendapat kejelasan. Hal tersebut terjadi beberapa kali di maskapai X. Layanan yang diberikan dengan berfokus kepada kepuasan pengguna atau sering disebut juga dengan layanan prima atau layanan istimewa. Dalam memberikan pelayanan yang baik, terdapat upaya yang dapat diwujudkan apabila kita dapat menonjolkan kemampuan, sikap, penampilan, perhatian, tindakan, dan tanggung jawab yang baik dan terkoordinasi. Keluhan terdapat kinerja customer service sebuah maskapai penerbangan seringkali terjadi dan terus berulang. Masalah yang sering terjadi adalah kurangnya penjelasan yang diberikan oleh customer service sebuah maskapai kepada pelanggan. Pelanggan menyampaikan keluhan mengenai perubahan jadwal penerbangan. Hal ini membuat pelanggan menjadi tidak puas bahkan kecewa dengan pelayanan yang diberikan. Service excellent. Menurut Kotler, pelayanan atau service adalah setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak lain yang pada dasarnya bersifat intangible atau tidak berwujud fisik dan tidak menghasilkan sesuatu. Terdapat beberapa dimensi service quality yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan service excellent atau baik dan tidaknya suatu service quality yang juga berpengaruh pada kepuasan konsumen. 5 dimensi utama sebagai penentu suatu service quality seperti yang dikutip oleh Philip Kotler, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangible. Aspek yang pertama, reliability, yaitu kemampuan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan janji yang ditawarkan. Aspek yang kedua, responsiveness, respon atau kesigapan dalam membantu pelanggan dengan memberikan layanan cepat, tepat, dan tanggap serta mampu menangani keluhan para pelanggan secara baik. Aspek yang ketiga, assurance, kemampuan karyawan tentang pengetahuan dan informasi suatu produk yang ditawarkan dengan baik, keramah tamahan, perhatian, dan kesopanan dalam memberikan jaminan pelayanan yang terbaik. Aspek yang keempat,
Empati merupakan perhatian secara individual yang diberikan kepada pelanggan dan berusaha untuk memahami keinginan dan kebutuhan serta mampu menangani keluhan pelanggan secara baik dan tepat. Aspek yang kelima, tangibles, kenyataan yang berhubungan dengan penampilan fisik gedung, ruang office, lobby, atau front office yang akan menjadi representatif, tersedia tempat parkir yang layak, kebersihan, kerapihan, aman, dan kenyamanan di lingkungan perusahaan perlu dipelihara secara baik. Customer Service. Menurut Pendi 2020, customer service adalah suatu upaya memberikan pelayanan atau servis kepada pelanggan atau customer sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. Customer atau pelanggan adalah fondasi dari sebuah bisnis yang senantiasa menopang keberadaan bisnis tersebut. Servis atau pelayanan adalah sebuah pengalaman di mana memberikan pelayanan sama dengan menciptakan pengalaman yang baik bagi pelanggan. Customer service merupakan ilmu sekaligus seni di dalam melayani orang lain ataupun pelanggan. Customer service adalah pihak di dalam perusahaan yang memiliki tugas menjembatani antara pelanggan dan perusahaan, sehubungan dengan produk atau jasa yang dibeli oleh pelanggan untuk tujuan hubungan jangka panjang dengan pelanggan tersebut. Seorang customer service diharapkan bisa memberikan pelayanan yang cepat, akurat, baik, dan ramah terhadap pelanggan. Customer service memegang peran penting dalam perusahaan. Selain memberikan pelayanan, seorang customer service berfungsi membina hubungan dengan masyarakat atau biasa disebut public relation. Selain itu juga, seorang customer service harus memiliki kemampuan dan etika pelayanan yang berfungsi untuk mempertahankan pelanggan lama agar terus menggunakan produk di perusahaan, sekaligus menarik calon pelanggan baru untuk membeli produk yang ditawarkan. Peranan customer service juga merupakan salah satu sumber daya manusia yang diperlukan oleh perusahaan. Dalam melakukan pelayanan, peranan dari customer service ini berhubungan langsung dengan pilihan konsumen. Maka, diperlukan customer service yang andal. Customer service pasti memiliki fungsi. Apa saja fungsinya? Fungsi-fungsi dari customer service yaitu sebagai berikut ini. Yang pertama, ada resepsionis. Sebagai resepsionis, seorang customer service berfungsi sebagai penerima tamu, yaitu siapa saja seperti pelanggan, supplier, atau pihak lain yang berkepentingan terhadap perusahaan. Dalam hal ini, customer service harus bersikap ramah, sopan, dan menyenangkan. Yang kedua ada dexman. Sebagai dexman, customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai permohonan yang diajukan pelanggan atau calon pelanggan, mulai dari pengisian formulir hingga kelengkapan data yang dibutuhkan. Dan yang ketiga ada salesman customer service, berfungsi menjelaskan sesuatu yang berkaitan dengan produk agar pelanggan atau calon pelanggan tertarik membelinya. Customer Relation Officer. Sebagai Customer Relation Officer, Customer Service berfungsi membina hubungan baik dengan pelanggan, termasuk membujuk pelanggan untuk bertahan dan tidak lari dari perusahaan bersangkutan jika menghadapi masalah. Komunikator. Sebagai komunikator, Customer Service berfungsi menghubungi pelanggan dan memberikan informasi mengenai segala hal yang berkaitan dengan perusahaan dan pelanggan. Customer Service bertindak sebagai pemberi segala informasi mengenai produk dan jasa yang ditawarkan. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai aspek reliability. Kualitas layanan atau service quality menurut para suraman dapat didefinisikan sebagai seberapa jauh perbedaan antara kenyataan dan harapan para pelanggan atas layanan yang mereka peroleh atau terima. Para suraman, Barry Zeitmal, menjelaskan 5 dimensi utama. Salah satu dimensi dari service quality adalah reliability. Reliability atau keandalan yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan dijanjikan secara akurat, konsisten, dan terpercaya. Kinerja harus sesuai dengan harapan pelanggan yang berarti ketepatan waktu, pelayanan yang sama untuk semua pelanggan, sikap yang simpatik, dan dengan akurasi yang tinggi. Menurut para suraman 2001, setiap pelayanan memerlukan bentuk pelayanan yang handal. Artinya dalam memberikan pelayanan, setiap pegawai diharapkan memiliki kemampuan di dalam pengetahuan, keahlian, kemandirian, penguasaan, dan profesionalisme kerja yang tinggi. Sehingga aktivitas kerja yang dihasilkan atau yang dikerjakan menghasilkan bentuk pelayanan yang memuaskan, tanpa adanya keluhan dan kesan yang berlebihan atas pelayanan yang diterima oleh masyarakat.
Tuntutan kehandalan pegawai dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, mudah, dan lancar menjadi syarat penilaian bagi orang yang dilayani dalam memperlihatkan aktualisasi kerja pegawai dalam memahami lingkup dan uraian kerja yang menjadi perhatian maupun fokus dari setiap pegawai dalam memberikan pelayanan. Inti pelayanan kehandalan adalah setiap pegawai memiliki kemampuan yang handal, mengetahui mengenai seluk-beluk prosedur kerja, mekanisme kerja, memperbaiki berbagai kekurangan ataupun penyimpangan yang tidak sesuai dengan prosedur kerja, dan mampu menunjukkan ataupun mengarahkan hingga memberikan arahan yang benar kepada setiap bentuk pelayanan yang belum dimengerti oleh masyarakat. Dengan begitu, akan memberikan dampak positif atas pelayanan tersebut, yaitu pegawai memahami, menguasai, handal, mandiri, profesional atas uraian kerja yang ditekuninya. Sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk istirahat selama 2 menit. Bapak dan Ibu dipersilahkan jika ada yang ingin ke toilet atau mengambil minum dan melakukan peregangan. Pengertian komunikasi efektif. Effendi menyatakan keefektifan komunikasi yaitu kegiatan komunikasi yang mampu mengubah sikap, perilaku, atau pandangan komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Komunikasi efektif, menurut Jalin Rahmat, memiliki ciri-ciri utama pada diri komunikan, yaitu kesenangan, hubungan sosial yang baik, pengertian, pengaruh pada sikap tindakan yang sesuai. Berdasarkan pendapat dari kedua tokoh di atas, dapat disimpulkan bahwa keefektifan komunikasi ditandai dengan komunikator yang memiliki hubungan sosial yang baik, pengertian, dan mampu mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Keefektifan komunikasi dapat juga dijelaskan dari perspektif The Five Inevitable Laws of Effective Communication atau 5 hukum komunikasi efektif yang diantaranya meliputi respect, empathy, audible, clarity, dan humble. Dalam membahas service excellence, terutama pada aspek reliability, kelima hukum komunikasi efektif dapat diterapkan untuk membangun aspek reliability dalam service excellence. Terdapat 5 hukum komunikasi efektif, di antaranya yang pertama ada respect. Respect merupakan hukum pertama dalam mengembangkan komunikasi efektif. Respect adalah sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Rasa hormat dan saling menghargai merupakan hukum pertama dalam berkomunikasi dengan orang lain. Ingatlah
bahwa pada konsepnya manusia ingin dihargai dan dianggap penting. Jika harus mengkritik seseorang, lakukanlah dengan penuh respect terhadap harga diri seseorang. Jika kita membangun komunikasi dengan rasa sikap saling menghargai dan menghormati, maka kita dapat membangun kerjasama yang dapat membangun sinergi yang akan meningkatkan kualitas hubungan antar manusia. Yang kedua ada empati. Empati adalah kemampuan kita untuk menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi oleh orang lain. Komunikasi yang empati dilakukan dengan memahami dan mendengarkan orang lain terlebih dahulu. Kita dapat membangun keterbukaan dan keterpercayaan yang kita perlukan dalam membangun kerjasama atau sinergi dengan orang lain. Audible. Audible bermakna antara lain dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik. Jika empati berarti kita harus mendengarkan terlebih dahulu ataupun mampu menerima umpan balik dengan baik. Maka audible berarti pesan yang kita sampaikan dapat diterima oleh penerima pesan. Clarity. Clarity adalah kejelasan pesan itu sendiri sehingga tidak menimbulkan multi-interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Clarity dapat juga berarti keterbukaan dan transparansi. Dalam berkomunikasi, kita perlu mengembangkan sikap terbuka sehingga dapat menimbulkan rasa percaya atau trust dari penerima pesan. Humble. Humble adalah sikap rendah hati. Sikap ini merupakan unsur yang terkait dengan hukum pertama. Untuk membangun rasa menghargai orang lain, biasanya didasari oleh sikap rendah hati yang dimiliki individu. Sikap rendah hati pada intinya antara lain sikap melayani, sikap menghargai, mau mendengarkan dan menerima kritik, tidak sombong, dan mau memandang orang lain, berani mengakui kesalahan, rela memaafkan, lemah lembut dan penuh pengendalian diri, serta mengutamakan kepentingan yang lebih besar. Mari kita simak saja bagaimana cara membangun komunikasi efektif yang reliable dengan customer. Apakah Bapak atau Ibu mengetahui bagaimana cara meningkatkan komunikasi efektif yang reliable dengan customer? Komunikasi yang disertai dengan salah satu aspek dari service excellence, yaitu reliability atau kehandalan dalam memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, konsisten, dan terpercaya, mampu memberikan kepuasan dan membangun loyalitas dari customer, serta menjaga citra yang baik dari sebuah perusahaan. Oleh karena itu, customer service harus memahami dan mampu menerapkan pengetahuan mereka terkait bagaimana cara merespon dan berperilaku sopan juga santun kepada customer. Sebagai customer service yang bekerja di sebuah maskapai penerbangan, maka diperlukan pemahaman dan penerapan terhadap pelayanan yang bersangkutan dengan pembelian dan pengembalian tiket. Informasi terkait jadwal penerbangan baik berupa keberangkatan maupun kedatangan, juga pengunduran penerbangan dan lainnya. Berikut adalah beberapa cara untuk membangun komunikasi yang reliable dengan customer. 1. Mengetahui keinginan customer. Customer service harus mampu memahami apa yang diinginkan atau dibutuhkan oleh customer, sehingga dapat memberikan pelayanan yang sesuai. 2. Dengarkan customer dengan baik. Mendengar baik-baik artinya ketika customer menyatakan keinginannya atau persoalan lainnya, customer service harus mendengarkan secara seksama agar pelanggan merasa dihargai saat berbicara. Dan customer service dapat memberikan pelayanan yang sesuai sehingga tidak terjadi komplain akibat kesalahan layanan yang diberikan. 3. Jangan menyela ketika customer berbicara. Ketika customer belum selesai berbicara, maka seorang customer service dilarang menyela atau memotong pembicaraan. Berikan tanggapan setelah customer selesai berbicara. Yang keempat, jangan marah atau mudah tersinggung. Seorang customer service jangan sekali-kali berdebat atau memberikan argumen yang tidak dapat diterima oleh customer. Hal ini disebabkan customer tidak suka dibantah atau didebat. Jika dianggap perlu untuk membantah, gunakan cara yang halus sehingga customer tidak merasa lebih rendah atau merasa salah. Yang kelima, melayani customer sampai tuntas. Customer service harus melayani customer sampai apa yang benar-benar customer butuhkan atau inginkan terpenuhi dan memberikan kepastian kepada customer terkait kejelasan informasi yang diminta.
Yang keenam adalah ajukan pertanyaan setelah customer selesai berbicara. Jika ada pertanyaan yang belum jelas terkait permintaan yang dikemukakan oleh customer, sebaiknya ajukan setelah customer selesai berbicara. Dalam mengajukan pertanyaan, customer service harus memilih dulu pertanyaan yang dianggap penting. Pengajuan pertanyaan hendaknya dengan bahasa yang baik, singkat, dan jelas. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih merupakan kata yang wajib bagi customer service setelah memberikan penjelasan kepada customer untuk menghargai customer. Dalam mengucapkan terima kasih kepada customer, ekspresi wajah harus ceria sehingga dapat memberikan kesan yang baik kepada customer. Kesimpulan, Service Excellent. Beberapa dimensi service quality yang dapat dijadikan indikator untuk menentukan service excellent, yaitu 5 dimensi utama sebagai penentu suatu service quality, seperti yang dikutip oleh Philip Kotler tahun 2000, yaitu reliability, responsiveness, assurance, empathy, dan tangibility. Aspek reliability. Aspek reliability merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk memberikan pelayanan sesuai yang dijanjikan secara akurat, konsisten, dan terpercaya. Pengertian komunikasi efektif. Keefektifan komunikasi ditandai dengan komunikator yang memiliki hubungan sosial yang baik, pengertian, dan mampu mengubah sikap, pandangan, atau perilaku komunikan sesuai dengan tujuan komunikator. Cara membangun komunikasi yang reliable dengan customer. Pertama, mengetahui keinginan customer. Kedua, dengarkan customer dengan baik. Ketiga, jangan menyela ketika customer berbicara. Keempat, jangan marah atau mudah tersinggung. Kelima, melayani customer sampai tuntas. Keenam, ajukan pertanyaan setelah customer selesai berbicara. Dan yang ketujuh, yaitu terakhir, mengucapkan terima kasih. Pengertian customer service. Customer service adalah pihak di dalam perusahaan yang memiliki tugas menjembatani antara pelanggan dan perusahaan, sehubungan dengan produk atau jasa yang dibeli oleh pelanggan untuk tujuan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kini, kita telah berada di penghujung kegiatan training. Kami, para trainer, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dan mengikuti kegiatan training pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang telah kami berikan dapat bermanfaat, kemudian dapat Bapak dan Ibu aplikasikan di dunia kerja. Kami izin undur diri, sampai jumpa kembali di lain kesempatan. Selamat pagi, siang, sore, malam.